Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ikan Apun rugi kalau kita kita pura jangan. Orang percaya tak sendiri saya ramu ni. Alhamdulillah. Ulah ge mata dua cing mak doga nanti tidak mata salah rapati konangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaruhu al-adat. Anak perlu tahu sepapannya kitab kang menerangake pira-pira kebiasaan pengadatan. Terus adat itu sebetulnya itu translate di bahasa Arab. Tinggi kalau jangan ada istilah adat ditambah istiadat dalam penerjemahan. Dan itu adat itu teko bahasa Arab artinya kebiasaan sehari-hari. Jadi kita patut bangga dari wong Indonesia, dari wong Jawa. Tinggal kebanyakan perbendaharaan katanya itu mengadopsi dari bahasa termasuk adat itu jamak namanya itu jamak itu apa sih? Adat jamak muannas salim. Alhamdulillah jurumnya aja mandi. Jamak muannas salim. Betul sih lagi adat tuh kebiasaan saya. Iku buat guru menurutulake sampai serti dalam buku asrarul muamalati ing pira-pira rahasiane pira-pira amal. Al-jariyati kang lumaku apa ya muamalah. Bainal khalqi ing dalam antara manusia. Wa aghwaraha lan pira-pira jeru-jerune asrar. Wadako iko sunaniha dan pira-pira lembut-lembute kesunatane adat wa khafaya warai lan pira-pira barang kang sama ing dalem sifat wirai fi majariha ing dalem lumakune asrarul muamalah wahia utami wahia te asrarul muamalah iku mimas dengan saking barang la yastawil kang ora bisa ngalap cukup anha saking sapa mutadayyi wong kang kuat agamane. Kemarin sampun dipun terangaken selayang pandang bahwa di dalam Ihya itu dibagi menjadi 4 bagian besar. Setiap bagian niku ya dipun letakkan wonten setunggal jilid kitab sehingga kitab Ihya itu umum terbagi menjadi 4 jilid.
4 jilid yang kedua, ya, atau jilid 2. Yang rumahnya berarti dipun terangaken masalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari, mulai dari pernikahan, terus lajeng tenggene bagaimana cara bekerja, bagaimana bergaul dengan sesama, bagaimana etika kita menjalani kehidupan sehari-hari di dalam rumah, di tengah masyarakat, di mati dengan itu berarti dipun bahas tenggene seperempat kitab Ihya pada jilid kedua. Bukan hanya itu, tenggene mangke badhe dipun terangaken di antaranya masalah kali Imam Ghazali fa'akuru bihi asrar Muhammad. Kali Imam Ghazali badhe dipun terangaken beberapa rahasia yang terkandung di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Juga akan diterangkan berikut ya, masalah al-huwaroh akan digali lebih mendalam lagi ya, apa-apa yang kita lakukan baik dari segi arti fisik dari aktivitas tersebut ya, kemudian kandungan di balik arti fisik itu ya, juga nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap aktivitas itu. Juga makin dipun bahas dengan dako sunanillah. Beberapa hal kesunahan-kesunahan yang terkandung di dalam setiap aktivitas sehari-hari kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun bentuknya, karena kita mengetahui ya, kesunahan yang ada di dalamnya, maka semua nanti akan bernilai ibadah. Dan selama ini yang kita lakukan hanya biasa-biasa saja karena belum tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya diterangkan oleh Imam Ghazali, maka walaupun itu kelihatannya kebiasaan sehari-hari, tapi sebetulnya itulah nilai ibadah yang luar biasa. Sehingga kita nanti tidak hanya memaknai ibadah itu hanya dengan sholat, puasa, ngaji. Ini gue lagi ngundang anak, gue jadi ini kayak ibadah. Ngundang bojo orang ibadah. Kalau oleh tangganya orang ibadah, kalau oleh barang itu ibadah. Ya katanya gue pokok pakai pada Sumarap Sedaya setelah diberitahu oleh Imam Ghazali. Juga wa khafayal wara'i fi majariha. Juga di dalam kitab jilid 2 nanti akan diterangkan khafaya. Khafaya itu sesuatu yang samar-samar yang di situ kita harus menghindari sebagai bentuk kewiraian kita. Sehingga podo-podo ma'am kalau ada nilai warok di dalamnya, ma'am itu nanti benar-benar jadi ibadah yang luar biasa. Ya. Contohnya ngeten. Ini contoh seperti bawah. Nah, kayak kopi. Lek kula jenengan dolan teng ya. Di Jawa Sidahara, ma'am membantu. Sementara wetenge pun kebak. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi kajian, makan lagi. Mungkin jauh ini mas kebut, mas sundul dodok. Apa yang ada? Ketika Anda makan, perut Anda tidak mau. Nek mboten dahar mengecewakan sekali tuan rumah. Apa yang Anda lakukan? Mandi. Makan sedikit gak ada rasanya tuh. Cuma makan makanan tuh makan. Pamit langsung. Iya lagi. Pamit langsung jaluk kresek. Ini mau disambi. Disambi seadanya. Contoh orang yang punya wirai dalam situasi seperti ini tetap tidak mengecewakan tuan rumah, juga tidak mengorbankan dirinya untuk dalam kekenyangan. Ambil contoh almarhum Bayi Abdul Majid. Ini cerita saja putra-putranya.
Bayar masjid itu terkadang nek pas dolan mampir ngene salik mesti kan diparingi hidayah. Nyawanya cuma gini. Terus ini diusir-usire ngene kiri. Terus piringan paringi centong. Lah sego niku lak dikedhuk ngeten ditenet sret kan padet. Teori kan sering kita. Jika sekedarnya paling hasilnya buatan enten, duker-oker kalian duduk, ya. Segala saya tengok aku ini nggak apa. Ini kan centang ya, di telepon itu ditelat, kesannya sudah diambil. Jadi, ya. Jadi dari sing duwe telat, alhamdulillah segala kira padahal kok ditelat. Sementara sekedip penghormatan juga maaf, tapi gak melebihi batas. Kira ini di situ. Nah golongan di keluarga ini kan gak pakai itu. Neng kono soto. Terus mampir gini Kang Budi sate. Nak. Tanduk jam. Tanduk jam. Bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu di sini. Iya. Ya, bagaimana apa? Banyak bermacet paham. Ya Imam Ghazali. Jadi gak mengorbankan perutnya, juga gak mengecewakan Tuhan. Rumah. Nilai tetap terjaga, hormat kepada si kultur tetap jalan, bertanya bangga. Nah kelas kita kan bukan, wah punten, pun buatan cekap madarane, nggak ada punten ya, telang mawar. Nah keluar sebenarnya paling enggak ya kerasa kan. Bedanya kalau dalam bukan dua ilmu, sing kita murka alhamdulillah. Cik cocok karo putune mina Jinggo. masih baik kok kayak lagi. Oke. Wa ya mimma la yastaghni anha mutatayyib. Maksudnya di dalam Ihya jilid 2 berisi berbagai hal tentang sesuatu yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang mana kalau orang yang benar-benar menginginkan sebagai orang yang mutadayyin, orang yang ingin kokoh memegang agama, semua itu wajib diketahui. Sebab ketika enggak tahu tengene babakan sing kita lakukan sehari-hari, maka kita mudah sekali terjerumus tengene tipu dayane setan. Jadi setan wis marep iki sithik epok. Mulai nang segi panganan. Dari segi uang, ijib sidik bohong. Gitu, tak boleh rada cilaka. Ya lah, ya udah sampai lah. Terus kadang ya, alam mari lah. Terus nanti tanduran itu enggak, masa nasi titik. Kemana sampai ngarit, Jadi kalau ingin benar-benar mutadayyin, benar-benar kita bisa mempertahankan agama dari sisi perilaku sehari-hari, maka jangan Anda lewatkan. Kajian Ihya jilid 2 tahun kapan? Makanya buka-buka jangan sampai katam saat diri kalau jangan mati ya. Jadi kalau takkan malaikat makna, kalau jarang dikibak niku malaikat ya. Oh ya wis paham. Malaikat benar. Yang terusannya wa amma rubu'ul muhlikati anapun teh seprapat teh kitab kang nerangake pira-pira perkara kang ngrusakake itu buat guru maka terus sampai setrihi ing dalam rubu'ul muhlikat kula khuluqin ing saben-saben pekerti madmumin kang den padha apa ya warada kang tumeka apa Al-Qur'an bi imaqati kelawan oleh ngeliputi Al-Qur'an lajeng watas kiyatin nafsi fa'asuru fihi kula khuluqil madmumin warada Al-Qur'an bi imaqatihi watas kiyatan nafsi lan
ing bersihake ati anhu saking kulla khuluqin madmum wa tadhirul qalbi lan nuceni ati minhu saking kulla khuluqin madmum wa guru fihi wa lan bakal nuturake sapa ingsun min kulli wahidin saking saben-saben suci min tilkal akhlaki saking mengkono-mengkono akhlak haddahu pelanggarane kudu wa haqiqatahu lan ing hakikate kudu summa aku kemudian nuturake sapa ingsun sababahu ing sebabe kudu alladzi minhu kang saking sebab ya tawalladu dadi metu apa ya gulun kadang sumal abadi tumuli nutrake sapa ingsun ing pira-pira Pancabaya apa niku ya apa Pancabaya alat alaiha kan ing atase abad sembah lurus sebab wala diminta wala tu sembah abadi Allah alaiha kan atas apa tatarot tadi jadi reruntutan apa ya apa sumal alamat itu menuturake sampai insun ing pira-pira tetangga ala dibiakan kelawan alamat tuta'arrafu bisa den werui apa ya apa kena ya ngene kula khuluqin madmumin iki nggih iki sampeyan. Summa turukal mu'alajah. Kemudian turake sapa saking pura-pura dalane mambani. Ala tibia kan lawan mu'alajah. Minha ala tibia kan sebab mu'alajah. Minha saking mu'alajah. Ia takhallas. Jadi selamat sapa menungso. Menungso niku lek banyak biasanya lek manengane sah-sah artine wong bersifat umum madan ya. Lajeng kula dari lan nuturake sapa ing saben-saben saben-saben mengkono sebab makrunan halih den barengi bisa wahidil ayati kelawan pura-pura dalil saking pura-pura ayat Quran wal akhbari lan pura-pura hadis wal asari lan pura-pura dawe para sahabat. Lajeng mangke tengene biasanya lek mari jilid loro itu terusnya tengene jilid telu. Jilid telu ne Ihya Imam Ghazali itu merupakan jilid ingkang paling mengerikan. Ya, paling mengerikan. Makanya ya Ahmad Mawon almarhum Bahwan Ahmad Yani niku sing almarhum sing milane sedo pas kula sewan ngriko lan tidak. Berarti ya ada sinau ya, terutama jilid telu. Lha mbok sinau sampeyan kana kali gendeng tak jamin gendeng ya. Ngono. Tapi saya gak ngaji gak bakalan ini kan nggak kita berarti gak ngaji pendengar saja betul gak. Tur yo buan takar tekan justru lu kuota. Siji bukan dia mari. Sebabnya apa? Tenggene Ihya jilid 3. Deku Imam Ghazali akan mengupas tuntas tentang segala sesuatu yang dapat menghancurkan manusia, baik di dunia lebih hancur ke akhirat. Ya, itu maksudnya pada dikontrolkan kulla khuluqin madmumin, segala perilaku yang benar-benar harus dihindari. Madmumin ini perilaku yang dipaitu. Nanti lainnya ada yang dipaitu, kafe masalah yang dipaitu. Makanya semua perilaku yang wajib dan harus dihindari. Pun, ini nguat yang banget ini. Makanya Syekh Hamid Pasuruan almarhum itu salah satu majelis ya yang di hari Minggu ini yang dikasih nama kitab Ihya jilid 3. Ya,
Itu pun saat pertemuan, mana sing diwaca cuma rong baris. Itu pun gak diterangi. Jadi diterangi sing ngrungokne bludrek masalah kan. Tapi nek kene alhamdulillah gak bludrek. Mas wis biasa. Biasa bludrek. Kowe aja. Akhirnya pas ya. Wis mati itu berjan. Ngumpuli dari Imam Ghazali. Di antaranya apa ibu-ibu ya? Sifat-sifat sing sangat-sangat tercela itu bukan katanya, tapi warat Al-Quran benar-benar oleh Allah ditegaskan dalam Al-Quran sebagai sumber ya, untuk menyalahkan sifat-sifat makmum itu. Sing teng Quran terus nanti solusinya Pak, solusinya juga di Quran. Maksudnya lima totihi itu dua. Quran, maksudnya Al-Quran telah dengan sangat komplit menerangkan tentang hal-hal yang bisa menghancurkan manusia dan berbagai hal solusi untuk menghindarinya. Nah, terus dengan kumaknya juga diterangkan bagaimana cara mengidentifikasi ini hal-hal yang kayak ngono iki. Terutama diterangkan mengenai watas kiatun nafsi anu. Terus diwarai dengan bagaimana bisa membersihkan diri ini, diri kita ya, dari perilaku-perilaku yang tercela itu. Juga watadhirul qalbi dan mensucikan hati dari perilaku-perilaku buruk itu. Karena apa? Ini sangat perkara yang sangat-sangat enggak ketok urusannya teng jero ati. Karena teng jero ati niku wis bersarang hal tersebut, maka nanti akan terrealisir ya ke dalam perilaku sehari-hari. Contoh yang paling gampang. Salah satu sifat sing elek itu menika napa jenenge to? Tomat napa? Nanti ada tomat. Ngarep-ngarep apa? Ngarep ngarep pawe wong liya. Digenepi lek ngarep-ngarep pawe Gusti Allah gak apa-apa. Ngarep-ngarep pawe wong liya. Nek dikei akhirnya kita memberikan justice vonis bahwa yang memberi itu namanya orang loman. Tapi sing mbok arep-arep ning gak ngekeki goliwat, gak cuma bebas, kita pasti memvonis orang itu sebagai orang yang Medit. Nah, podo ae. iya toh? Berarti loman karo medit label yang kita berikan kepada manusia itu adalah efek dari karakter hati sing elek rupane toh. Tomak. Makanya kita nih agres wani ngecap kalau medit berarti tahu ngarep-ngarep gak keleksanan itu. Iya. Kalau friend nyah nih orang nanti di pelek di gulung dah. Kalau roman ya. Padahal tunggu saatnya saja balas dendamnya. Jadi selalu beranak pinak. Setiap perilaku buruk yang ada dalam hati, terus akhirnya dari perilaku fisik sehari-hari pasti beranak pinak dengan perilaku buruk yang lain. Makanya ini kudu caranya watadhirul qalbi, cara mensucikan hati dari perilaku hati sing buruk itu. Syaratnya ngajeknya jilid 3. yes, buat lima pertama itu. Jadi lah cek ngelakoni ngono kuwi aman. Durung sampai bape malaikat. Insyaallah. Sing tutup mawon lho. Nggih. Tambah tak betul. Lajeng terusannya adalah wadhkuru min kulli wahidin min tilka ma'na hadda wa haqiqat. Juga nanti supaya enggak salah memberikan vonis,
tenggene Ihya jilid 3 mangke badhe dipunterangkan kalian Imam Ghazali batasan-batasan dari perilaku-perilaku buruk tersebut. Ya. Maksudnya iki diarani tomak batasnya tekon. Iki diarani riya batasnya tekon. Ya. Terkadang kita nggak ngerti loh urusannya hati. Contohnya umpamanya jenengan azan tepat waktu. Akhirnya entek tarhime Masjid Al Hidayah langsung dengan sambung kalian azan setiap waktu. Kuat. Niku potensinya kan namung wonten kali. Siji memang rajin, ya. Siji memang rajin untuk mengumandangkan syiar. Ping loro ya sing gak ketara ini ya. Berpotensi untuk riya. Suaraku paeman ya. Sak robotan paling merdu. Wah, Ya. kan padha gak weruh niku. Nggih. Masalahnya potensinya yang jero Ati. nah, makanya kalau Ghazali di kayak batasan itu gitu batas orang boleh riya, batas orang oleh tomat, batas orang oleh sombong boleh juga hakikat dari itu semua kita akan dikupas karena tak bagus dibahas dengan fikih tok aku belum ketemu makanya gaya Ghazali ini yang luar biasa. Lima azkuru sababul ladzi minhu yatawallad. Nanti juga akan diterangkan di jilid 3. Ya. Hal-hal yang menyebabkan perilaku buruk itu bisa terjadi itu apa? Nyapa kadang wong iso nduweni karakter buruk itu. Itu penyebabnya apa? Dan penyebab sebabnya ngaji sampai jilid 3. kapan embuh. Sebenarnya tak kabari kok. Bendera Selatan ya kono golek kitab liyane sing wis ada mana diwaca ya. Gak satu manuale download PDF diwaca baca. Nek salah memahami gendeng aja mulai. Gus mana ya. Gus mana gak ngatasi. Milu gendeng wis. Mestine kowe kudu dirupnya kali Pak. CRA masuk. Bisa dijamin ya Pak Putih Rupiah dhewe mboten mah. Gak ada. Mesti mboten tim lha iku kopi ini sing gak betul. Luput aja. Makanya belajar apapun di usahanya indukannya itu yang terguru. Ya, tinggal pengembangan itu monggo dari sumber dari mana saja bisa masuk. Dan sumber afati allati 'alaiha tatarattab. Juga akan diterangkan apa bahaya yang akan timbul dari khuluqin madmum, dari akhlak yang tercela itu akan menimbulkan efek yang luar biasa, efek kerusakan yang luar biasa. Bukan hanya itu, Imam Ghazali itu juga menerangkan ya, apa saja susunan dari ya, kehancuran yang akan ditimbulkan oleh perilaku-perilaku jalan itu. Dan yang paling penting lagi, cumal alamatil lati biha tuta'ab. Ini senangnya dengan itu. Sing mungkin nggak bisa ditemukan di kitab yang lain, Imam Ghazali juga akan menerangkan tanda-tanda orang yang mulai terjangkit penyakit akhlak buruk kita baca. Itu akan diterangkan Imam Ghazali sehingga kita bisa mendeteksi sejak dini. Jadi insya Allah gak sampai akut. Dari perilaku buruk itu sampai mencapai stadium 4, wis ora kena tambahan. Tambahane gue sitok sing mampu. Sapa? Ijro'il. Ijro'il. Nek kudu omongi kancane wong wani brengkel. Tekan gila dia ngoten iki. Lah, insyaallah nek diparingi sempat kalau jenengan sampai mengkaji tadi. Ya jilid 3 kita akan diberi pemahaman oleh Imam Ghazali ya, tanda-tanda perilaku buruk baik yang fisik maupun metafisik dalam hati
didudui ciri-cirinya sehingga kita bisa mendeteksi sejak dini, dan kalau memang sudah terjangkit nanti juga akan dikasih tahu bagaimana pengobatannya. Ada ya. Jadi kok dia dulu boleh dukun aja. Sumpah dia gak ada dukun. Padahal sumpah kalau kelakuan yang dewi. Ya kan enggak. Lagi ada dukun sama dia. Nah lu mbak. Nah apa tau jom? Tapi masa kampung karena kok muka kafe. Ternyata dia memang layak dipegeli. Tanda-tanda. Makanya kita sakit mengetahui tanda-tanda dari perilaku-perilaku tercela yang akan membawa kehancuran kita dunia akhirat. Insya Allah kita bisa menanggulanginya sejak dini sebelum kebiasaan dihentikan kalau malaikat Mau. Tidak. Roil. Kenalan cerai kalian cerai. Dereng. Ya berarti nggak tahu hati. Enggak tahu Pak. Lajeng semua turukal mu'alajati ala dibiha min hayata khulasulani. Nanti jelaskan bagaimana cerita itu diterangkan dibahas pada kemudian bagaimana cara mengobati orang yang sudah terjangkit dengan penyakit akhlak tercela. Dan itu semua oleh Imam Ghazali gak cuma dibahas dengan kira-kira, tapi tengeriku kulla dzaka maqrunan bisyawahidil ayati wal akhbari wal athar. Semua mulai dari nama-nama akhlak yang tercela, penyebabnya dan cara pengobatannya. Itu Imam Ghazali bukan